Oke, selamat sore teman-teman. Kita sekarang sudah di Tegal lagi teman-teman. Besok saya lanjut ke Jakarta, besoknya ke Tangerang, istirahat lagi Semarang. Besok lusanya udah ke Surabaya sama Denpasar. Ya puji Tuhan, tapi kita bersyukur. Intinya sekalian kita pengen update pekerjaan kita yang ada di Tegal. Nah di Tegal ini teman-teman, nanti kalau teman-teman mungkin ingat di video yang sebelumnya kita pernah edukasi bahwa sebetulnya beliau itu untuk kapasitas ikannya ini dan secara teknik keeping dan lain-lain sudah sangat progresnya itu bagus sekali. Tapi memang mohon maaf waktu itu sekali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang maksud apapun, karena memang waktu itu awal pemahaman bikin kolam yang awal bersama dengan buat rumah ini memang tidak dengan standar kolam koi yang benar. Dan bahkan seingat saya sudah pernah satu video bahas ini mengenai basic pemipaan ya, betul nggak Val ya? Yang kita bahas BD apa dan lain-lain. Nah setelah itu kita nggak akan bahas ini kali ini, tapi ini sekalian saya mau update. Jadi ini progres sudah, pemipaan sudah beres, plumbing pipe, lantai kerja sudah beres, besi struktur sudah beres, backcasting proses tinggal sedikit lagi. Nah backcasting ini teman-teman memang untuk tema-tema minimalis ini jauh lebih sederhana, karena tinggal kita main perapian, lurus, presisi. Berbeda dengan yang kita pernah bahas di vlog sebelumnya untuk backcasting dan cor untuk yang tema-tema natural berkelok-kelok. Wah, itu pasti akan lebih sulit. Sebetulnya di sini hampir tidak ada kendala, teman-teman. Tapi intinya saya pas arah mau ke Jakarta, di Tegal ini saya sekalian cek dan antar ikan tamasaba customer juga dulu tadi ya. Jadi intinya memastikan bahwa pemipaan atau plumbing pipe yang fungsi-fungsi standar yang saya pernah bahas di vlog sebelumnya itu sudah benar. Secara letak, secara ukuran, secara sistematisnya, secara kerapiannya, secara presisinya sebelum kita proses lanjut ke cor final. Nah yuk kita ke sini Val, basic lagi ya. Jadi di chamber ini nanti teman-teman tahu untuk awal itu kita bikin cor keliling dindingnya dan lantainya dulu dengan cor beton. Double wallnya kenapa tidak dibuat langsung dengan cor beton, tidak bisa rapi. Makanya kita sudah sering berkali-kali biasanya double wall dicetak terpisah sendiri di luar. Nanti kita akan setting sesuai dengan kebutuhan chamber dan collectingnya sehingga bisa rapi, presisinya dapat, flow-nya dapat, estetiknya juga dapat. Nah, Pak kok ribet amat? Nah, sekali lagi memang itu standarnya kita. Tapi ada yang memang langsung disekat, langsung pakai pipa, langsung pakai keramik atau apapun itu monggo. Tapi kalau sekali lagi kita hanya mau share bahwa standarnya Blaze seperti itu. Ya, jadi cor keliling dulu, kemudian nanti skat double wallnya dicetak di luar akan lebih rapi, lebih presisi. Nah ini BD stopper berhubungan dengan bottom drain yang ada 4 buah, masing-masingnya 4 in, dan flow sederhana yang kita mau kejar, artinya 1 jam kita kejar flow 2 kali dari kapasitas kolam dan filter. Ya itu sudah sangat standar sekali dan nanti didukung dengan equipment dan media yang keren sekali, full Rabi Mahyin. Nanti saya jamin nanti hasilnya akan luar biasa. Nah meskipun ini spek minimalis teman-teman, tapi biayanya cukup maksimalis. Karena sekali lagi secara konstruksinya, secara pemipaannya, secara spek filternya, equipmentnya dan lain-lain, beliau ini mau yang terbaik sekalian untuk jangka panjang. Nah saya agak lupa ya, nanti tolong dikasih data ya, kalau nggak salah nih sekitar 38 ton ya, plus minus ya, antara kolam dan filternya. Dan nanti finishingnya juga akan kita finishing mengikuti desain rumah yang awal. Jadi sekali lagi teman-teman, kita beberapa terakhir ini ketemu dengan vendor-vendor besar dan kontraktor-kontraktor besar. Bahkan kemarin di Jakarta kita sempat meeting sekilas. Blaze ini salah satunya sangat mengerti sekali kebutuhan estetika yang diperlukan di rumah tersebut atau di rumah yang kita bangun kolam ini. Maksudnya begini teman-teman, kalau sudah kelihatan jelas bahwa ini finishing secara estetika ini minimalis, nanti desainnya tolong ditampilin ya. Ya jangan dipaksain misalkan finishingnya jadi klasik, jadi yang agak ngejreng, jadi yang norak, itu akan malah nabrak. Jadi ingat sekali lagi yang saya selalu bilang, tujuan kita buat kolam di satu rumah, kolam ini harus mendukung keindahan dan suasana kenyamanan di rumah yang bersangkutan. Jangan kita terus nanti desainnya seenak-enaknya, misalkan kita bikin yang terlalu vulgar, terlalu meriah atau apa, itu juga nanti nggak pas dengan yang kita kejar untuk goal di rumah ini. Jadi ingat, goalnya, prioritasnya adalah jangan nabrak desain, jangan nabrak tema yang sudah ada, dan customer ini harus puas dengan segala macam yang nanti kita udah settingkan untuk kolam baru ini. Ya mungkin Mas Har, ada kendala enggak Mas Har ya? Enggak ada ya, aman ya? Mungkin kira-kira
selesai backcasting besok mungkin ya. Besok selesai kita lanjut cor. Nah setelah cor nanti kita akan finishing lanjut. Ikan juga kamu lihat ya, beliau sangat disiplin sekali. Vet sudah disiapkan sebelum project mulai. Teman-teman juga setiap hari kontrol air, kontrol kesehatan, parameter. Sekali lagi kasih makannya juga sedikit aja, nggak seperti waktu kasih makan di kolam. Nanti kurus gimana Pak? Mending kurus tapi sehat. Toh nanti kalau kolamnya sudah jadi kita bisa maksimalin untuk pemberian pakannya dan segala macam. Nah ini kita intinya sudah tidak ada problem, tidak ada kendala. Mungkin besok udah cor, udah persiapan cor beton final. Nanti kita akan update di video berikutnya proses finishing sampai running. Saya rasa mungkin cukup itu ya. Dan puji Tuhan ini project yang ke-12 di tahun 2025 ini. Nah untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Beliaunya juga lagi nggak ada. Biasanya kalau beliaunya ada mesti diajak ngevlog. Kayaknya welcome sekali ya seperti yang vlog sebelumnya. Nanti yang berikutnya aja ya kita akan ngevlog bersama dengan beliau, Mr. Cornelius, seorang seniman juga dan penghobi yang saya bilang hobinya sangat unik-unik sekali ya. Mobil antik, motor antik, paruh bengkok, makau, free fly, koi. Ya kemarin saya lihat sekilas di IG-nya punya hobi tanaman bonsai apa itu ya? Bonsai apalah jenisnya saya kurang tahu, belalang juga. Beliau ini sangat unik sekali ya, macam-macam hobinya ya. Nanti kita akan update di vlog berikutnya bersama dengan beliau. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua supportnya dan semoga Bless Koi dan Bless Group bisa terus berkarya untuk kedepannya. Saksikan di video-video berikutnya dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.